seakan-akan ahlul ijtihad, siap untuk menjadi pokoknya petinggi negara, tokoh yang siap untuk menyelesaikan dengan ijtihad-ijtihadnya, ra'yu-ra'yunya dan gagasan-gagasan politiknya, membantu menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat. Padahal hadirin sekalian, wallah, kalau antum ketemu itu mendingan antum masalah keagamaan. Masalah keagamanya nol. Karena sistem ini tidak memperhatikan masalah agama, tidak pernah memperhatikan masalah amanah. Bahkan yang ada cuma dua. Siapa yang pinter orasi, siapa yang pinter provokasi, dan yang kedua duitnya banyak jadi. Enggak peduli. Ditambah mungkin putra daerah. Ya itu aja. Siapapun orangnya, yang penting duitnya banyak, pinter orasi dan pinter basa-basi, dijamin jadi insya Allah. Walaupun sekarang enggak ngerti agama sama sekali, bahkan enggak sholat, bahkan di antara mereka Masya Allah kecanduan khamr, di antara mereka ada yang kecanduan narkoba, di antara mereka pecandu judi, di antara mereka ahlul bid'ah, di antara mereka kental kesyirikannya. Itulah macam-macam orang yang ingin mimpin kita, yang ingin menyelesaikan urusan umat, yang ingin membantu ijtihad, aktualisasi siasatul ummah dan memelihara agama. Apa iya? Sehingga ikhwan, tidak ada yang bisa mengemban, ya, tidak ada yang bisa memegang secara baik dan amanah soal masalah politik dan kepemimpinan, yaitu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 83, Ar-Rasul, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah, wa ila ulil amri minhum, yaitu al-ulama wal umara. Adapun sekarang kita coba kritisin sedikit tentang dampak negatif sistem demokrasi dan sistem pemilihan umum. Wahai teman-temanku yang sekarang berada di DPR, parlemen, medan jihad, ya, jihad D4, duduk, datang, dengar, duit. Itu yang paling penting. Ini adalah nasihat ad-dinun nasihah. Saya tidak ingin hal ini di dalam rangka untuk menjatuhkan, tidak. Di dalam rangka untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, partai tertentu, tidak. Tetapi ini hanyalah bagian dari ad-dinun nasihah yang Allah katakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan Rasulullah SAW katakan salatun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol, tidak gampang kecewa. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan usaha amal apa aja karena Allah. Dan yang keduanya, munasahati wulatil amri, menasihatin para pemimpin. Dan yang ketiganya adalah luzumu jama'atil muslimin, tetap di dalam berada di atas jamaah kaum muslimin. Makanya dalam kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan partai tertentu, apalagi nama orang, lembaga, yayasan, organisasi. Murni saya sampaikan bagaimana sikap seorang muslim terhadap al-haq, terhadap al-batil. Karena dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan kebenaran harus disampaikan tetapi tidak, maka itu adalah ibarat syaitan bisu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqulal haq walau kana murra. Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya, pahit. Di saat orang menganggap manisnya demokrasi. Ikhwan, minimal sebelum saya sampaikan secara global pemilihan sistem mengangkat atau menetapkan kekuasaan
ya, atau membentuk kekuasaan, mengangkat pemimpin serta berpolitik ala sekarang ini membuahkan keburukan dua. Mengangkat siapa saja, gak peduli statusnya, entah dia itu ahli bid'ah, ahli syirik, atau dia itu orang-orang ahli bid'ah. Dan yang keduanya, peluang orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Ini saja sebetulnya sudah cukup sekali mengingatkan mereka yang terjebak ke dalam pemilihan umum. Namun saya akan sampaikan sekilas, mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap dengan baik. Dampak-dampak negatif pemilihan umum nomor 1, syirik kepada Allah. Ini yang disebut dengan syirkus siasah, di mana mereka menjadikan atau pemilihan umum merupakan salah satu anasir demokrasi, dan ia merupakan sistem buatan musuh-musuh Allah dalam rangka untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Jelas sistem ini otomatis menjadi tandingan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu khilafah, al-imamatul udma, imaratul muslimin. Sehingga ikhwan, dengan diberlakukan sistem demokrasi, bahkan bukan hanya dibiayai oleh orang-orang kafir, tapi didukung oleh orang muslim, pelan-pelan sistem Islam ini habis. Coba bayangkan, sekarang jangankan membentuk negara ya ikhwan, baru bicara masalah daulah Islamiyah, baru bicara masalah penegakan syariah saja, banyak mereka-mereka yang sudah memerah telinganya, marah hatinya, dan seakan-akan besok akan berdiri khilafah Islamiyah dan menghabisi semua orang-orang non-muslim. Itu perkiraan mereka. Alhasil ikhwan, mereka sadar atau tidak sadar sedang menggeser kedudukan Allah, yaitu Al-Hakim, Al-Hakim, yaitu zat yang maha menetapkan hukum-hukum, zat yang telah berhak untuk menetapkan sistem kekuasaan, dan ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang nandingin membuat kemudian menggeser sistem ini, maka dia telah bersekutu dan dia telah syirik di dalam masalah syirku al-hukumah. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sungguh kalian adalah musyrikun. Coba ikhwan, apa yang dimaksud dengan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun? Tidak lain adalah mentaati di dalam sistem pemerintahan, sistem kekuasaan, sistem politik, dan sistem-sistem yang lainnya.